Shalom semua saudara-saudari, kembali kita di channel ini untuk mendengarkan lagi firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari, dari sekian banyak nubuatan yang ada di kitab Wahyu, ada 2 pasal yang mengatakan sehubungan dengan perempuan. Namun pertanyaannya adalah, melambangkan apakah wanita di dalam nubuatan Alkitab? Kita akan tahu jawabannya nanti. Dalam petikan ini mengatakan, ada begitu banyak kontroversi tentang keagamaan. Namun semua kontroversi ini akan selesai apabila kita dapat menjawab satu pertanyaan, yaitu manakah gereja yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, ada 40.000 dominasi gereja di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya adalah, dari 40.000 gereja ini, ada berapa banyakkah gereja yang benar di dunia ini? Atau berapakah gereja yang benar di akhir zaman ini? Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 4 dan 5. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Alkitab memberitahu kepada kita hanya ada satu konsep sehubungan dengan kebenaran, yang mengatakan hanya satu iman. Jadi ada berapa iman? Hanya ada satu iman. Sehingga ada di antara kita mengatakan, ya, saya melakukan seperti yang saya imani. Kalau orang lain mengatakan dengan cara yang berbeda, saya melakukan ini karena iman saya berkata demikian. Tetapi tidak dengan Alkitab. Hanya ada satu konsep sehubungan dengan kebenaran, yaitu ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan satu tubuh? Rasul Paulus mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Petikan ini mengatakan dialah Yesus kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi apa yang dilambangkan dengan tubuh? Yaitu jemaat atau gereja. Jadi tubuh di dalam Alkitab dilambangkan jemaat atau gereja. Saudara-saudari, ada dominasi lain mengatakan gereja ini yang kami ikuti adalah pokok dari segala gereja yang lain di dunia ini. Dan gereja-gereja yang lain itu selain dari gereja yang kami ikuti ini, itu sudah cabang-cabangnya dan ranting-rantingnya. Tetapi apa kata Yesus dalam Alkitab? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan semua gereja yang ada di dunia ini, semuanya itu adalah ranting-rantingnya. Tidak ada yang pokok dan yang lain itu rantingnya. Tidak ada. Sebab Yesus sendiri mengaku bahwa dialah pokok anggur dan kita atau jemaat atau gereja adalah ranting-rantingnya. Saudara-saudari, ada orang menganggap agama ini seperti harta. Harta yang diwarisi dari nenek moyang mereka turun-temurun. Sehingga ada yang mengatakan, saya mengikut gereja ini sebab atok nenek saya berada di gereja ini. Lalu ada mengatakan, saya mengikut gereja ini sebab ayah ibu saya berada di gereja ini. Bahkan ayah ibu saya bertemu di gereja ini. Dan lagi kakak-kakak dan adik-adik saya serta teman-teman saya berada di gereja ini. Sehingga tidak ada alasan lain untuk saya keluar dari gereja ini. Fakta lain mengatakan, bila mana satu agama yang punya tempat satu ibadah yang besar dan pengikut yang banyak, mereka mengatakan, itu sudah pasti benar. Tetapi apa kata firman Tuhan tentang ini? Mari kita dengar bersama-sama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yesus mengatakan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan berapakah banyak orang yang mengikuti kebinasaan ini? Ada banyak, sehingga kita boleh simpulkan ternyata mayoritas atau jemaat yang padat dalam suatu agama bukanlah jaminan bahwa gereja atau sebuah agama itu adalah benar. Dan apa yang dikatakan ayat selanjutnya? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada satu jalan yang menuju kehidupan,
itu adalah jalan yang sempit dan sesak, dan hanya sedikit orang yang melewati atau memilih jalan itu. Ternyata Alkitab melalui Yesus Kristus menyatakan mayoritas belum tentu menuju kepada kehidupan. Lalu apa yang dimaksudkan? Adakah kita harus buat kecil-kecil yang mungkin dari 5 orang sehingga bertambah sedikit demi sedikit? Tidaklah seperti yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya boleh menemukan gereja yang benar? Lalu pertanyaan yang lain, apakah saya boleh menemukan gereja yang sempurna? Tetapi kenyataannya, apakah saya ini sempurna? Saya bukan orangnya yang sempurna. Saya menemukan gereja yang sempurna. Tetapi kalau saya sendiri tidaklah sempurna, jangan sampai gereja cacat oleh karena saya. Saudara-saudari, ini tidaklah demikian. Sekali lagi pertanyaannya adalah, bagaimana saya boleh menemukan gereja yang benar? Tentunya hanyalah berdasarkan firman Tuhan. Lalu pertanyaannya lagi, apakah sungguh Kristus mempunyai gereja yang benar di dunia sekarang ini? Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Rasul Paulus memberikan jawaban kepada kita, apakah ada gereja yang benar? Dia mengatakan ada satu jemaat dari Allah yang hidup. Rasul Paulus menjawab untuk kita, gereja yang benar memang ada. Namun kita perhatikan, apakah yang menjadi dasar kepada gereja yang benar? Sehingga gereja yang benar haruslah menjadi pembela kebenaran. Apakah berarti sebuah gereja bangunan yang menjulang tinggi? Gereja yang sangat indah dan sanggup menampung ribuan orang? Apakah sudah pasti menemukan itu adalah gereja yang benar? Tidaklah demikian. Sekali lagi kita boleh temukan gereja yang benar berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Saudara-saudari sekalian, di awalnya tadi mengatakan sehubungan dengan perempuan. Dan pertanyaannya melambangkan apakah wanita di dalam nubuatan Alkitab? Wanita adalah lambang gereja. Apakah benar? Mari kita periksa bersama-sama. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus telah mengatakan bahwa kita telah dipertunangkan kepada satu laki-laki dan kita adalah perawan yang suci dan Yesus adalah mempelai laki-lakinya. Dengan demikian jemaat adalah dilambangkan oleh wanita. Atau dengan kata lain kita dapat simbolkan wanita adalah simbol dari gereja. Saudara-saudari sekalian, jadi apakah tanda-tanda pengenalan gereja yang benar ini? Mari kita dengar Alkitab. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Apakah ciri-ciri dari perempuan ini? Antaranya adalah dia berselubungkan matahari. Saudara-saudari, apakah yang Alkitab katakan tentang matahari? Mari dengar. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apakah surya itu? Surya itu adalah matahari. Jadi Alkitab mengatakan matahari adalah lambang daripada kebenaran. Sehingga ketika perempuan itu diselubungkan dengan matahari, itu menggambarkan perempuan itu, yaitu gereja, dilingkupi dengan kebenaran. Tetapi ternyata perempuan ini tidak hanya diselubungkan dengan matahari, tetapi apa yang ada di bawah kakinya? Ada bulan. Saudara-saudari, apakah fungsi bulan ketika malam hari? Ia menerangi di malam hari. Tetapi pertanyaannya, apakah bulan mempunyai cahayanya sendiri? Tidak, bulan memantulkan cahayanya yang berasal dari matahari. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya.
Jadi dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa gereja Tuhan yang benar di akhir zaman sama seperti gereja Tuhan yang benar di masa lalu, yang dilingkupi oleh satu kebenaran. Dan tidak hanya itu, tetapi gereja Tuhan yang benar juga mengajarkan akan kebenaran. Dan definisi kebenaran di dalam Alkitab ada 3, yaitu Yesus adalah kebenaran, kebenaran juga adalah firman Tuhan, dan hukum juga adalah kebenaran. Jadi kita boleh melihat tanda pengenal dari gereja Tuhan yang benar, yaitu mengajarkan kebenaran. Jadi bagaimana tanda pengenal yang kedua dari gereja Tuhan yang benar? Mari kita dengar bersama-sama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudari, kalau kita melihat ayat ini di dalam terjemahan King James Version, berkata seperti ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang sisa, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lalu apa perbedaan kedua ayat ini? Yang satu mengatakan keturunan yang lain, dan yang satu mengatakan keturunannya yang sisa. Saudara-saudari sekalian, mari kita ilustrasikan tentang ini. Contohnya, saya mengambil satu makanan yang lain dari yang semula ada. Artinya apa? Apakah makanan yang saya ambil itu sama dengan makanan dari yang semula ada? Tidak. Lalu sebaliknya, saya mengambil makanan yang sisa dari yang semula yang dihidangkan. Apakah makanan yang saya ambil sama dengan makanan yang tadi dihidangkan? Jawabannya adalah ya. Jadi, apakah arti sisa? Jika merujuk kepada gereja, keturunan yang sisa memiliki satu pengertian adalah satu umat yang masih bertahan dan seperti yang aslinya. Gereja Tuhan yang benar adalah yang sama seperti gereja Tuhan yang asli pada waktu 2000 tahun yang lalu. Apakah yang dimaksudkan dengan asli yang mula-mula? Tentunya asli dalam hal pengajarannya. Saudara-saudari, kalau kita melihat Yohanes 14:1 hingga 3, Yesus mengatakan, "Aku akan datang kembali." Lalu bagaimana dengan gereja yang silam 2000 tahun yang lalu? Apakah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat pada waktu itu? Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengajarkan pada jemaat pada masa itu untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi gereja Tuhan yang benar mengajarkan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Anda lihat ini gambaran tentang apa? Menggambarkan saat Yesus dibaptiskan. Alkitab mengatakan dengan jelas ketika Yesus dibaptiskan dengan cara bagaimana? Dengan cara diselamkan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus keluar dari air artinya tubuh Yesus diselamkan. Satu tubuh diselamkan. Jadi baptisan diselamkan juga adalah salah satu ajaran dari gereja Tuhan yang benar. Dengan cara yang sama dari gereja Tuhan yang asli dahulu. Pengajaran selanjutnya, saudara-saudari, admin ingin bertanya, hari apakah yang Yesus pelihara dan Dia kuduskan? Yaitu hari Sabat. Lukas 4:16 mengatakan Yesus menjaga Sabat hari ke-7. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya dari kecil hingga besar pada hari Sabat, setiap hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, ia masuk ke gereja untuk membaca dari Alkitab. Bahkan di dalam Matius 24 ayat 20 mengatakan, Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin,
dan jangan pada hari Sabat. Walaupun mereka mengalami penganiayaan, tetap menjaga kekudusan hari Sabat. Saudara-saudari, dalam Kisah Para Rasul kira-kira ada 8 ayat yang mengatakan penyucian hari Sabat. Dan ada 84 ayat yang menyebutkan tentang hari Sabat di dalam Perjanjian yang Baru. Sehingga dengan demikian, bila mana ada satu pertanyaan, hari apakah yang akan dipeliharakan dan dikuduskan oleh gereja yang benar saat ini? Jawabannya adalah hari Sabtu, hari Sabat, hari yang ke-7. Karena Alkitab mengatakan di dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi gereja Tuhan yang benar mengajarkan untuk memelihara kekudusan hari Sabat. Itulah yang diajarkan oleh gereja Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kita lihat gambar ini. Ini ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dan sudah berbau busuk. Adakah ketika Yesus membangkitkan Lazarus dia berkata seperti ini? Lazarus, turunlah dari surga. Apakah Yesus berkata demikian? Tidak. Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah. Kalau dikatakan Lazarus turun dari surga, maka temanya adalah Yesus menurunkan Lazarus dari surga. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi dengan demikian kita mendapatkan satu pengertian bahwa gereja yang benar mengajarkan bahwa orang mati adalah seperti halnya tertidur. Kita lihat sebagai kesimpulan, gereja yang benar saat ini pastilah gereja yang mengajarkan dan mengamalkan ajaran yang sama yang Yesus ajarkan saat dia ada di muka bumi dahulu. Lalu apakah petunjuk yang seterusnya? Mari kita dengar bersama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Keturunan yang sisa dari perempuan itu yang juga dilambangkan gereja yang benar, yang juga menuruti hukum-hukum Allah. Saudara-saudari, ada berapakah hukum Tuhan? Ada 10. Jadi dengan demikian gereja yang benar menuruti 10 hukum Tuhan dan tanpa mengabaikan satu dari antaranya. Sebab Yakobus mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Gereja Tuhan yang benar tidak mengabaikan atau menolak walaupun satu perintah pun. Karena Alkitab mengatakan satu saja perintah Tuhan yang dilanggar, maka sesungguhnya melanggar seluruh perintah yang lainnya. Contohnya adalah, apakah hukum yang keempat? Yaitu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jika kita melanggar atau menolak, apakah kita melanggar keseluruhan perintahnya? Sudah pasti ya, Alkitab yang mengatakannya. Karena Yohanes 14 ayat 15 berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah kita sebagai mempelai wanita menuruti Kristus yang adalah suami kita? Bila mana ada satu gereja yang mengatakan, saya adalah dari gereja Tuhan yang benar, tetapi hanya mengajarkan 9 perintah daripadanya, itu bukanlah gereja Tuhan yang benar. Saudara-saudari, gereja Tuhan yang benar yang menuruti segala perintah Tuhan dan hukum Tuhan ini, dan ada ciri-cirinya seperti ini, itulah gereja Tuhan yang benar. Terima kasih yang sudah mendengar dan memahami keseluruhannya. Kita mendengar topik ini dan menuruti berarti kita mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, bukan menuruti apa yang di luar ajaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.